Baperan itu bahaya loh teman-teman. How? Kita tidak terlalu memikirkan sesuatu secara personal, secara berlebihan. Kalau kita lihat sosmed orang jadi baper, ngerasa hidup kita nggak sesempurna dia. Kalau kita dapat kritikan jadi baper. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Sadila Afrilia. Kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang cukup sensitif karena pasti semua orang mengalaminya, termasuk aku. Pernah nggak sih kalian mengalami kesehatan mental kalian terganggu akibat terlalu banyak terpapar sosial media? Tapi di sini aku tidak akan ngebahas sosial medianya, aku akan ngebahas kenapa secara psikologis kita menjadi tidak kuat mentalnya, tidak sehat pikirannya, karena kita punya disbelief atau belief atau keyakinan yang salah terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap dunia luar. Unhealthy belief, ketidaksehatan belief kita, ketidaksehatan mental kita, akibat kita berpikir bahwa kayaknya orang lain lebih bagus deh hidupnya dari kita, kayaknya hidup kita tuh jelek banget deh, kayaknya kita tuh menderita banget sih. Ketika ada masalah kita berpikir, why me? Kenapa aku? Why not me? Kenapa bukan aku yang dapat jabatan itu? Kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa aku tidak punya banyak teman seperti dia? Selalu ada pikiran-pikiran unhealthy belief itu yang mengganggu diri kita sampai akhirnya kita mengalami stres dan mengalami kesehatan mental yang cukup terganggu. Akhirnya kita tidak bisa melakukan aktivitas. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngebahas gimana caranya supaya kita nggak jadi orang yang baperan. Baperan itu bahaya loh teman-teman. How? Kita tidak terlalu memikirkan sesuatu secara personal, secara berlebihan. Kalau kita lihat sosmed orang jadi baper, ngerasa hidup kita nggak sesempurna dia. Kalau kita dapat kritikan jadi baper, akhirnya kita nggak mau belajar. Kita nggak mau menerima, sampai akhirnya kita nggak mau menerima kritikan yang positif. Akhirnya kita di situ-situ aja. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau pernah, berarti selamat. Kita adalah manusia. Aku juga pernah ngalamin itu kok teman-teman. Terus gimana caranya? Oke, sekarang kita belajar untuk berpikir bahwa hidup ini tuh bukan hanya tentang kita. It's not all about me. Kenapa? Contoh, kita lihat sosmed, ngelihat orang-orang posting tentang hidupnya yang sangat menyenangkan. Ya udah, itu hidup mereka. Emang dunia sosial media cuma dunia kita? Emang semua orang harus berempati sama kita? Emang kita segala-galanya di dunia ini? Yang kedua, kalau kita punya ketidaksehatan terhadap tidak sehatnya pikiran kita tentang sikap orang lain atau dapat kritikan. Contoh simple nih, aku lagi jadi pembicara di depan, public speaking. Terus di depan aku ada yang main HP. Bayangkan kalau kita tuh baperan, apa yang akan terjadi? Aku bisa chaos, pikiranku kemana-mana. Kayaknya materi aku jelek deh, kayaknya aku ngebosenin deh, kayaknya aku bikin ngantuk deh. Kalau aku berpikir it's all about me, aku berpikir terganggu banget di sesiku dan akhirnya aku buyar. Ketika aku berpikir untuk lebih positif lagi, aku coba untuk berpikir it's not all about me, changing the perspective. Kali aja dia lagi nerima message penting dari bosnya, atau nerima message penting dari keluarganya, atau jangan-jangan dia main HP buat nyatet materi aku. Contoh lagi nih, waktu itu aku pernah ikutan lomba olimpiade yang berkelompok, terus tim aku kalah. Kita dapat kritikan dari guru kita, katanya kita itu kurang fokus lah, kurang teliti, kurang cermat. Nah di situ aku down, sia-sia banget loh sia-sia banget usahaku selama ini. Kalau aku berpikir it's all about me, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah. Ini mah gara-gara aku, ini mah gara-gara aku kurang, ini gara-gara aku salah jawab, pokoknya soal nyalahin aku gitu. Kesedihan pun berlarut. Coba kita changing the perspective. It's not all about me. Jadi kenapa waktu itu kita bisa kalah? Mungkin karena deadline-nya yang mepet, terus jadi preparation sama itunya tuh latihannya kurang, terus miskomunikasi juga. Akhirnya kita belajar fokus untuk apa yang bisa kita perbaiki kalau besok ada kejadian yang serupa. Changing your perspective. It's not all about you. Nah kalau itu semua udah dilakuin, ternyata nggak ngebantu temen-temen, udah coba changing the perspective, tapi tetap aja udah ganti ini berpikirnya
tetap aja ujung-ujungnya ini mah gua, ini mah gara-gara gua, ini mah salah gua, dan pikiran itu selalu ada, berarti kita manusia. Maka yang perlu kita lakukan adalah menerima. Bisa jadi ini tuh soal inner child kamu, luka di masa lalu yang belum bisa berdamai. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan bikin video tentang inner child ini ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, kalau kamu orang yang baperan, pertama, rubahlah mindset kamu bahwa tidak semuanya di dunia ini itu tentang diri kamu. Kalau pikiran itu selalu muncul, bisa jadi itu tentang kamu. Dan kalau itu tentang kamu, coba kenali apa luka di masa lalu yang bisa membuat dirimu berdamai dengan semua itu. Terima kasih udah nonton video ini, dan nantikan video selanjutnya. Aku mau bikin video tentang inner child. Jangan lupa tonton. Oke, bye-bye. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe channel aku, like videonya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum.